Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Aang Hunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni mahfudhot. Minggu lalu kita sudah belajar ada 9 mahfudhot. Jadi pertemuan pertama 3, kemudian 6, berarti 9. Nah ini kita lanjutkan 10 sampai 15. Oke, bismillah. Yang pertama adalah ad-darsu mahfudun, pelajaran itu dihafal. Yang kedua, at-tamrinu mufidun, latihan itu bermanfaat. Yang ketiga, al-ilmu harisun, ilmu itu penjaga. Yang keempat, al-malu mahrusun, harta benda itu dijaga. Yang kelima, as-sulhu khairun, perdamaian itu baik. Yang terakhir, al-jidalu madmumun, permusuhan itu tercela. Oke, kita baca terlebih dahulu dari awal bersama-sama. Bismillah. Ad-darsu mahfudun, pelajaran itu dihafal. At-tamrinu mufidun, latihan itu bermanfaat. Al-ilmu harisun, ilmu itu penjaga. Al-malu mahrusun, harta benda itu dijaga. As-sulhu khairun, perdamaian itu baik. Al-jidalu madmumun, permusuhan itu tercela. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ad-darsu mahfudun, pelajaran itu dihafal. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang pintar atau pandai itu syaratnya hanya satu, yakni yang sudah diajarkan oleh guru itu jangan dilupakan. Gimana caranya biar nggak lupa? Ya berarti harus ingat. Gimana caranya biar ingat? Dibaca, diulang-ulang sampai hafal, berarti tidak lupa. Yang kedua, at-tamrinu mufidun, latihan itu bermanfaat. Jadi yang namanya latihan itu pasti bermanfaat. Contoh, kalau kita ingin bisa belajar bahasa Arab, maka juga butuh latihan. Latihan apa? 1, latihan muhadasah, latihan tanya dan juga jawab. Yang kedua apa? Latihan memahami plus latihan mengerjakan soal. Ditambah lagi apa? Menghafal mufradat. Bahkan sekelas Ronaldo atau Messi saja yang sudah profesional di bidangnya, di bidang sepak bola, mereka aja masih latihan terus menerus. Berarti kita kalau ingin menguasai, maka juga perlu latihan terus menerus. Yang ketiga adalah al-ilmu harisun, ilmu itu penjaga. Ilmu itu menjaga. Jadi kalau kita punya ilmu, dia bisa menjaga diri kita dari apa? Dari kesalahan-kesalahan, dari kekeliruan-kekeliruan. Kenapa? Karena kita tahu ini benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, dan seterusnya. Yang keempat, kebalikannya, kalau ilmu itu menjaga, maka yang keempat, harta benda itu dijaga. Ini kebalikannya. Jadi kalau kita punya harta benda, maka harus kita jaga, kita rawat. Kenapa? Ya karena yang namanya harta pasti butuh usaha, butuh kerja untuk mendapatkannya. Atau mungkin kita diberikan oleh orang tua kita, entah itu pakaian, entah itu mainan atau apa, maka kita juga harus menjaganya. Karena harta benda tidak bisa menjaga dirinya sendiri, maka kita harus menjaganya, harus merawatnya. Yang kelima adalah as-sulhu khairun, perdamaian itu baik. Jadi damai itu baik. Kalaupun kita pernah bermusuhan, pasti pernah, yang namanya orang, entah itu dengan teman atau dengan tetangga atau bahkan dengan keluarga, maka cepat-cepat kita damai. Kita meminta maaf dan kita memaafkan. Kenapa? Karena yang namanya orang pasti pernah salah.
Jadi kalau kita pernah salah, maka kita juga harus memaklumi kesalahan orang lain. Jadi yang terbaik adalah damai. Yang terakhir lawannya tadi, permusuhan atau perdebatan itu tercela. Jadi kalau damai itu baik, maka bermusuhan itu tercela. Karena bagaimanapun kita itu kan saudara, saudara seiman, saudara senegara. Maka kalaupun bermusuhan atau berdebat, jangan lama-lama, cepat selesaikan, cepat minta maaf, cepat baikan lagi, dan cepat damai. Oke, gimana? Bisa difahami? Insya Allah. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.